Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Jazuli, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001327. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 58 Jakarta, kelas 10 DPIB dengan materi penerapan ekonomi syariah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membaca doa dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon untuk doa ketua kelas bisa pimpin. Bersiap. Siap. Mari teman-teman kita memulai pelajaran, kita berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Baik anak-anakku sekalian, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nihil, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ilmunya. Jadi harus rajin sekolah, rajin untuk menuntut ilmu. Baik, sebagai bentuk nasionalisme kita kepada bangsa kita Indonesia, silakan kita semua berdiri terlebih dahulu menyanyikan satu lagu wajib nasional. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Kita bela bersama. Tepuk tangan. Baik, anak-anakku sekalian, seperti biasa pembiasaan kita sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, yaitu kita tadarus surat pendek. Kita baca Quran surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim
sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Hari ini apa sudah rapi semua pakaian, baju ya? Coba dicek terlebih dahulu ya. Aditya Putra kancing. Ya, tolong dikancing dulu. Yosi baju udah dimasukin. Oke, alhamdulillah. Cek juga coba kolong bangku sekeliling kita ada sampah enggak tuh? Oke, alhamdulillah ya. Berarti kita sudah bisa menjaga kebersihan. Untuk lebih semangat kita dalam belajar pada hari ini, kita ice breaking dulu. Bacalah tasbih, bacalah tasbih, subhanallah. Bacalah tahmid, bacalah tahmid, alhamdulillah. Bacalah takbir, bacalah takbir, Allahu Akbar. Bacalah tahlil, bacalah tahlil, la ilaha illallah. Tepuk tangan. Di pertemuan yang lalu yaitu tentang ekonomi syariah. Masih ingat apa itu ekonomi syariah? Ada yang ingat? Oh coba ya Kiyoshi silakan. Boleh silakan boleh. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip Islam agar terhindar dari riba, borak, dan maisir. Dan mengedepankan keadilan dan tolong menolong. Masya Allah luar biasa jawabannya ya. Nah berarti itu ekonomi syariah itu terhindar dari 3 hal ya. Apa 3 hal itu? Ada riba, gharar, terus satu lagi apa tadi? Maisir. Nah riba itu apa riba? Coba, ada yang tahu riba? Oke, ya Gilang silakan. Tambahan yang diambil secara batil. Innal bai'a mislu riba. Katanya jual beli itu sama dengan riba. Tapi Allah tegaskan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Karena itu gharar. Ya, bukan film horor ya. Ini gharar. Apa itu? Ya Arlia. Oke, silakan Arlia. Sepengetahuan saya, gharar itu adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan. Ketidakpastian dan ketidakjelasan. Yang ketiga maisir. Apa itu maisir ya? Oke. Masya Allah. Silakan Prasila. Maisir itu adalah tidak. Berarti gambling ya. Maisir itu gambling. Nah itu apa bedanya tuh? Tabungan konvensional dengan tabungan syariah. Ada yang tahu nggak? Oke, silakan. Ganteng Muhammad Rizky. Tabungan konvensional itu tabungan yang diberi bunga, Pak. Kalau tabungan syariah itu tabungan yang menggunakan akad wadiah atau titipan, tidak ada bunganya. Oh, nggak ada bunganya. Jadi konvensional itu bunga, kalau syariah itu wadiah ya, titipan. Oh, berarti nggak pakai bunga. Nah, terus bagaimana sih prinsip tolong menolong? Oke. Alvina, Masya Allah. Solidaritas dan keadilan bagi masyarakat karena berbasis ta'awun. Tahun itu tolong menolong. Nah, cakep, bagus, Masya Allah, luar biasa. Pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu keterkaitan dengan penerapan ekonomi syariah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa sih yang akan kita capai? Yang pertama, melalui studi kasus, siswa dapat menjelaskan prinsip ekonomi syariah serta membedakan antara praktik ekonomi konvensional dan syariah. Ya. Yang kedua, secara kolaboratif, siswa dapat menganalisis dan menyusun solusi etis
dalam bentuk PPT ekonomi syariah. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam memahami konsep muamalah syariah serta menjauhi praktek riba, gharar, dan maisir. Nah, ini tujuan kita nih. Setidaknya ada 3 tujuan utama dalam pembelajaran kita tentang ekonomi syariah. Siap belajar hari ini? Siap? Siap. Jadi kita duduk di sekolah ini bagaikan laksana seperti duduk di majelis ilmu. Itu harapannya apa? Kalau orang yang duduk di majelis taklim itu laksana seperti duduk di taman surga. Senang apa enggak? Senang. Berarti harus senang, harus semangat, senang, bahagia, penuh dengan motivasi. Ya, etos belajarnya ditingkatkan. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat tayangan video berikut ini. Tayangan video tadi terkait dengan apa tuh? Nah, coba Kiyoshi, tentang apa? Pinjaman online, Pak. Pinjaman online. Ya. Namanya apa tuh? Tadi. Pinjol ya. Iya. Oke. Apa yang jadi pelajaran dari Kalau menurut saya sendiri sih kita harus ngejauhin pinjol karena pinjol itu sangat merugikan bagi kita. Karena kalau pinjol itu kan apalagi secara online itu bunganya itu sangat tinggi, Pak. Sangat tinggi. Iya. Ya. Terus waktunya itu kadang ada yang panjang, tapi semakin panjang kita minjem waktunya semakin tinggi juga bunganya. Nah, berarti ada unsur apa tuh? Unsur riba. Riba. Ya, gitu. Bagus Kiyoshi ya. Sistem judi online sengaja buat rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlalu utang. Ada yang pernah main judi online kan nih? Nggak ada ya? Kayaknya sih ini anak-anak soleh. Coba ada yang bisa menanggapi tadi? Vino, coba. Apa coba kalau bahaya judi online apa sih? Kurangan duit. Kurangin duit. Ya. Ya. Ekonomi jadi kurang, Pak. Ekonomi kurang. Iya. Terus merugikan dampak ke depannya. Dampak ke depannya jadi rugi Iya, ya, Pak. masa depan ya. Iya, Pak. Berarti ada unsur apa tuh tadi ya? Maisir ya. Ya, maisir, Pak. Unsur maisir itu unsur namanya mengundi, nasib gambling itu ya. Boleh, Kiyoshi boleh. Silakan. Judi online itu dapat merusak keluarga, Pak. Terus judi online itu dapat merubah emosi seseorang jadi lebih temperamental gitu, Pak. Temperamental. Itu yang membuat keluarganya bisa cepat rusak. Rusak Karena ya. si kepala keluarga ini nggak bisa mengendalikan emosinya. Ya, betul. Luar biasa ya. Nah, ini keterkaitan dengan bahaya judi online, bahaya pinjol ya. Di ekonomi syariah jauh dari riba, jauh dari gharar, jauh dari maisir ya, atau gambling. Kita masuk kepada penerapan fikih muamalah dalam asuransi, perbankan, dan koperasi. Yang pertama ada asuransi syariah. Yang kedua ada perbankan syariah. Yang ketiga ada koperasi syariah. Nah, asuransi syariah. Asuransi syariah itu apa sih? Ya, usaha saling melindungi dan tolong menolong. Nah, tujuannya apa sih ada asuransi syariah? Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan, mengumpulkan dana sebagai tabungan, ya. Kemudian meringankan risiko peserta, selanjutnya menciptakan rasa nyaman dan tentram. Landasan hukum asuransi syariah apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang kedua, bank syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariat. Unit usaha syariah mencakup kelembagaan ya,
kemudian kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tuntunan syariah. Produk penghimpunan dananya apa aja? Kan kadang-kadang kita juga kan suka nabung, ada juga orang yang pinjem ya. Tabungan syariah harus ada akad antara nasabah dan bank. Akadnya apa? Satu, ada mudharabah. Kedua, ada akad wadiah. Manfaat yang pertama, dapat berkah sesuai dengan syariat. Tidak ada unsur riba. Riba dosa enggak? Di bank syariat tidak ada unsur horor. Apa horor tadi ya? Ketidakjelasan, ketidakpastian. Di bank syariah akadnya jelas. Apa sih koperasi syariah? Ya, koperasi itu perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara apa? Menjual barang keperluan sehari-hari. Ya, terus bagaimana menghimpun dananya? Satu, ada namanya simpanan pokok. Yang kedua, simpanan wajib. Manfaatnya apa koperasi syariah? Yang pertama, mengembangkan potensi setiap anggota mencapai kesejahteraan. Ya. Ketiga, menciptakan lapangan kerja. Bagaimana bisa koperasi syariah menciptakan lapangan kerja? Kalau ada unit usaha dalam koperasi, berarti menyerap tuh, membutuhkan karyawan. Nah, ini 3 hal sudah saya jelaskan keterkaitan dengan koperasi, terus tadi apa? Bank, terus asuransi. Tentunya 3 hal ini harus sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jadi rezeki kita halal, yang kita makan berkah. Dari 3 hal ini saya akan membagi kalian dengan 3 kelompok ya. 3 kelompok untuk membahas kasus keterkaitan dengan asuransi, keterkaitan dengan perbankan syariah, keterkaitan dengan koperasi syariah. Ya, berarti saya bagi ini kelompok 1 ya, di sebelah sini ya. Kelompok 1 nanti akan membahas studi kasus yang pertama. Ini kelompok kedua membahas studi kasus kedua. Berarti ini kelompok ketiga akan membahas studi kasus yang ketiga. Baik, studi kasus yang pertama. Ini untuk kelompok pertama, silakan diperhatikan studi kasusnya. Kelompok pertama, Pak Ahmad adalah seorang pedagang yang setiap hari mengendarai mobilnya untuk berbelanja barang dagangannya ke pasar induk. Karena khawatir jika suatu hari mobilnya mengalami kerusakan, akhirnya Pak Ahmad mendaftar di perusahaan asuransi syariah. Setiap bulan Pak Ahmad membayar sejumlah uang kepada perusahaan tersebut. Jika suatu saat terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi syariah akan memberikan bantuan buat perbaikan mobil. Pertanyaan diskusinya. Pertama, apa akad yang digunakan dalam praktik asuransi syariah tersebut? Nah, apa yang digunakan tuh? Yang kedua, catat. Mengapa pembayaran rutin Pak Ahmad disebut premi? Ya. Yang ketiga, bagaimana prinsip tolong menolongnya dalam praktek yang dilakukan oleh Pak Ahmad ini? Prinsip tahunya seperti apa? Ya, silakan kelompok 1 tolong dipecahkan masalah itu. Siap ya? Oke, ini kelompok 1. Studi kasusnya kelompok 2. Nih, Bu Fatimah adalah seorang guru ya, yang ingin menyimpan sebagian gajinya setiap bulan di bank syariah. Bu Fatimah memilih tabungan dengan sistem wadiah, sehingga sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Sementara sahabatnya namanya Pak Fajar. Pak Fajar membutuhkan modal untuk membuka usaha toko alat tulis. Ia mengajukan pembiayaan ke bank syariah dengan akad mudharabah. Paham di sini? Oke. Pertanyaan dari studi kasus itu,
apa perbedaan akad wadiah yang dipilih Ibu Fatimah dan akad mudharabah yang dipilih oleh Pak Fajar? Yang kedua, apa keuntungannya? Ya, keuntungan dan tanggung jawab yang diperoleh Pak Fajar sebagai mudharib karena akadnya mudharabah. Nah, yang ketiga, bagaimana peran bank syariah dalam mendukung perekonomian masyarakat berdasarkan kasus ini. Nah, ini kasus tentang koperasi syariah. Koperasi syariah Barokah. Ini ada koperasi syariah namanya Koperasi Syariah Barokah. Ya. Di sebuah sekolah memiliki berbagai produk layanan. Koperasi Barokah ini layanannya banyak dah. Pak Budi menyewa mesin fotokopi dan koperasi syariah dengan membayar biaya sewa per bulan. Yang ketiga, bagaimana prinsip keadilan dan kebersamaan diterapkan dalam koperasi syariah dari kasus di atas. Sementara Siti menitipkan uang hasil jualan online-nya ke koperasi Barokah tadi dengan akadnya wadiah. Akad wadiah. Sedangkan Andi mempercayakan koperasi untuk membayarkan tagihan listrik bulanan rumahnya. Tentukan akad apa yang digunakan masing-masing. Paham di sini? Oke, silakan untuk memecahkan kasus. Penyelesaian kasus-kasus dari studi kasus ini silakan kalian tampilkan melalui PowerPoint. Silakan, sudah dimulai ya. Gimana Queen? Asuransi syariah ya. Nah, tadi apa pertanyaannya tadi? Akad yang digunakan praktik asuransi syariah. Oh iya ya, tadi Pak Ahmad ya. Pak Ahmad yang punya mobil itu. Nah, coba dia harus pakai akadnya akad apa? Lengkapi sama dalil-dalilnya ya. Coba cari dalilnya. Nah, sekarang bekerja sama, saling kontribusi ya, kolaborasi lah ya. Nah, itu. Kenapa? Boleh Al-Quran 1 ya, terus diri. Tadi kan ada landasan tuh ya. Sebelumnya saya sudah sampaikan kan. Tadi keterkaitan dengan landasan-landasan asuransi ada dari Al-Quran, ada dari hadis, ada dari apa tadi? Undang-undang. Nah, coba ya dipecahkan. Ya, ya gimana? Ya PPT ya. Nanti pakai PPT. Nanti kalian dari PowerPoint itu, coba kalian konsep dulu. Tadi pahami kasusnya. Terus apa yang mau dipecahkan? Setelah dipecahkan, kalian tuangkan dulu tuh. Ya mungkin coret-coret dulu, habis coret-coret. Dan tadi apa saja tuh landasannya ya? Landasan perbankan syariah itu apa? Dari segi Al-Quran, sunnah, terus undang-undang ya. Negara kita mengatur juga ya soal hal ini. Nah baru kalian tuang tuh ke PPT ya. Nah, nanti tolong perwakilan. Salah. Paham ya? Oke. Ya siap-siap. Nanti saya lihat lagi progresnya seperti apa. Oke, gimana kelompok 3? Ya. Cari ya. Tentang koperasi. Pernah ikut koperasinya? Dikuatkan dengan dalilnya. Dalil apa tadi? Al-Quran. Koperasi seperti apa sih? Sunnah. Ya, terus apa tadi? Ya, undang-undang. Tambahin boleh. Ya, itu lebih kuat. Ya, lebih kuat, memperkuat. Saling kerjasama ya, kolaborasi. Tadi sama seperti kelompok-kelompok yang lainnya. Temukan dulu ya, pahami kasusnya, temukan solusinya. Kalau sudah semua ketemu solusinya, nanti dituangkan tuh. Tuangkan di dalam PPT ya, nanti presentasi. Baik anak-anakku sekalian, gimana? Apa sudah selesai? Sudah terpecahkan semua kasusnya? Coba kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, kelompok 2
Sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Karena sudah selesai semua, silakan nanti dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 perwakilan setiap kelompok 2 orang untuk mempresentasikan hasil studi kasus yang telah didiskusikan bersama. Siap untuk presentasi? Siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Saya tepuk tangannya biar semangat. Luar biasa. Oke, ya Zalianti, Almara sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia mendaftar di perusahaan asuransi syariah. Setiap bulan, Pak Ahmad membayar sejumlah uang kepada perusahaan tersebut. Jika suatu saat terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi syariah akan memberikan bantuan perbaikan mobil. Pertanyaannya, apa akad yang digunakan dalam praktik asuransi syariah tersebut? Akad yang digunakan adalah akad tabaru, akad tolong-menolong, di mana peserta saling membantu jika ada musibah, bukan akad jual-beli resiko seperti dalam asuransi konvensional. Lalu ada pada dalil di mana di Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 2 yang dimana artinya adalah dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bagaimana prinsip tolong menolong ta'awun dalam kasus ini? Jadi prinsip tolong menolong ta'awun terwujud ketika dana iuran dipakai untuk membantu anggota yang terkena musibah. Seperti hadis riwayat Muslim, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplausnya. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali Zalianti, Humaira ya. Silakan. Luar biasa ya. Oke. Tadi kasusnya sudah dipecahkan. Tadi Pak Ahmad ya. Pak Ahmad punya mobil, takut mobilnya kenapa-napa, kecelakaan, rusak atau lain sebagainya, akhirnya didaftarin di asuransi syariah ya. Kemudian tadi kasusnya ya, pertanyaannya apa akad yang digunakan? Jadi ternyata akad yang dipakai Pak Ahmad yaitu akadnya tabarruk ya. Tolong menolong. Kan premi yang dibayar sama Pak Ahmad sifatnya apa tadi? Iuran sukarela dikumpulkan buat ngebantu orang lain kalau mengalami musibah. Begitu pula sebaliknya. Prinsip tolong menolong tahun terwujud ketika dana iuran dipakai untuk membantu anggota yang lain terkena musibah. Nah, ini studi kasus yang pertama ya. Alhamdulillah ya, tadi sudah dipresentasikan melalui PPT nih. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas di kasus kedua, perbankan syariah. Yang ketiga itu peran bank syariah sebagai adalah menyalurkan dari pihak yang dimiliki kelebihan uang seperti Bu Fatimah kepada pihak yang membutuhkan modal seperti Pak Fajar secara adil dan tanpa riba sehingga membantu menggunakan roda ekonomi masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya luar biasa ya. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah mempresentasikan studi kasusnya yang kelompok 2 tentang perbankan syariah. Keuntungannya gimana? Keuntungannya jika usaha untung ya keuntungan dibagi sesuai kesepakatan lah. Sepakatnya gimana? 60 punya yang punya modal umpama 40 yang punya peminjam modal atau sebaliknya atau 50-50. Sekarang kelompok ketiga. Sudah siap?
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yasir Fitra Kaunang dan teman saya Gilang Mulyana. Kami berdua perwakilan dari kelompok 3 akan mengerjakan studi kasus tentang operasi syariah. Jadi permasalahannya adalah terdapat operasi syariah yang bernama Barokah di sebuah sekolah memiliki berbagai produk layanan. Suatu hari, Pak Budi menyewa mesin fotokopi dari operasi syariah dengan membayar biaya sewa per bulan. Tetapi Ya, pertanyaan diskusinya yang nomor 1 adalah tentukan akad apa yang digunakan masing-masing Pak Budi Siti dan Andi. Pertanyaan kedua, mengapa praktik koperasi syariah ini berbeda dengan koperasi konvensional? Yang ketiga, bagaimana prinsip keadilan dan kebersamaan diterapkan dalam koperasi syariah? saya akan menjawab yang soal pertama. Akad yang digunakan Pak Budi itu adalah akad ijarah sewa menyewa. Ya, akad yang digunakan oleh Siti adalah akad wadiah atau titipan. Sedangkan akad yang digunakan oleh Andi adalah akad wakalah, perwakilan untuk membayar listrik. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiyosi Gilang yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Akadnya yang digunakan Pak Budi apa? Akad ijaroh. Siti akadnya apa? Wadiah, titipan. Yang ketiga Andi akadnya wakalah, perwakilan untuk membayar listrik. Tadi sudah dipecahkan sama kelompok 3 ya. Operasi syariah berlandaskan akad syariah, tidak ada bunga, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur horor, tidak ada unsur maisir, gambling. Kemudian kalau transaksi konvensional itu adanya pakai bunga ya. Yang ketiga prinsip yang digunakan apa? Prinsip keadilan dan kebersamaan seperti di dalam Pancasila sila kelima, keadilan sosial rakyat Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan buat 3 kelompoknya. Luar biasa ya. Nah, sudah paham semuanya? Sudah paham, baik. Alhamdulillah. Jadi penerapan ekonomi syariah yang pertama apa tadi? Asuransi syariah. Kedua, perbankan syariah. Ketiga, koperasi syariah. Oke, untuk mengevaluasi pengetahuan kalian, pemahaman kalian keterkaitan dengan asuransi, perbankan, dan koperasi tentunya dalam penerapan ekonomi syariah, saya ingin mengevaluasi melalui tes tertulis ya. Silakan nanti kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, baik sudah semua ya. Baik, sudah semua soal dikerjakan keterkaitan dengan asesmen pengetahuan kalian tentang penerapan ekonomi syariah. Masih ingat ya, kita masuk ke refleksi. Siap? Oke. Ini di akhir penutup kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri, kita refleksi terlebih dahulu. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini ya? Apa yang sudah kita pahami tentunya ya. Oke. Pertama, keterkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini tentang ya penerapan ekonomi syariah. Kira-kira ada hal baru nggak tentang ekonomi syariah yang kalian baru tahu gitu loh? Ya, ada nggak? Coba, siapa? Oke, silakan. Khairani ya. Khairani, apa hal baru yang kamu temukan di pembelajaran hari ini itu apa? Saya baru saja memahami tentang ekonomi syariah, bahwa saya mengetahui kalau tentang apa sih? Ada perbedaan ya? Itu ada perbedaannya. Terus ekonominya tuh berbeda sama yang lain. Terus Oh iya. tentang Kayak berdasarkan apa? ajaran Islam, terus cara menghindari dari riba, Riba. terus
horor, Horor, terus ketidakjelasan dan mm-mm, apa? mesir. Mesir Nah, dan mesir itu apa? Mesir Gambling itu ya, perjudian. Ya, perjudian. makasih. Oke, makasih Khairani ya. Ada lagi? Oh iya, Dian, silakan. Apa yang hal baru apa yang bisa dipelajari nih? Kamu pengetahuan baru apa nih gitu? Saya belajar tentang lembaga keuangan, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah yang menggunakan prinsip keadilan, tolong menolong, tahun, dan bagi hasil. Nah, terima kasih ya Dian ya. Baru. Ada lagi nggak? Hal baru. Oh Aldi, silakan Di. Apa yang ngerasa kamu baru tahu itu apa Di? Ya. Saya belum tahu Pak, kalau syariah itu bisa membantu umat Islam mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan dan perkuat ekonomi umat di era modern Pak. Nah, tentu ya di era modern ini dengan ekonomi syariah melalui asuransi, melalui perbankan, melalui apa lagi tadi? Koperasi. Nah, ternyata pemahaman kalian luar biasa ya. Oke, keterkaitan dengan asuransi syariah, perbankan syariah, dan koperasi syariah. Nah, terus yang kedua, apa manfaatnya kira-kira? Silakan dari manfaat bagi umat Islam apa tuh Intan? Coba, yang kamu tahu apa Intan? Ekonomi syariah memberi umat Islam cara bermuamalah yang sesuai syariat sehingga terhindar dari dosa riba. Nah, jadi manfaatnya itu ya terhindar dari dosa riba. Ada lagi? Manfaatnya kira-kira apa? Oke. Zulfikar. Coba manfaatnya apa? Coba bagi umat Islam coba. Itu solusi keuangan yang menjadi solusi keuangan yang halal, aman dan menyejahterakan, baik bagi individu ataupun masyarakat yang luas. Oke, jadi ada manfaatnya itu buat ya individu, perorangan ataupun masyarakat luas ya. Terima kasih Zulfikar. Alhamdulillah ya, ternyata pembelajaran kita hari ini keterkaitan dengan penerapan ekonomi syariah melalui studi kasus asuransi syariah, perbankan syariah, koperasi syariah, dan ternyata sudah bisa dipahami oleh kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya agar mendatangkan keberkahan tentunya, mendatangkan ilmu yang bermanfaat khususnya buat kita semua. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhan. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.